Pasca diketahui 14 pedagang positif COVID-19, Pasar Kebayoran Lama masih belum beroperasi. Seluruh pedagang di Pasar Kebayoran Lama hingga kini masih belum kembali berjualan. Penutupan pasar rencananya dilakukan selama 3 hari terhitung mulai kemarin. Pihak PD Pasar Jaya terus memperketat protokol kesehatan agar kegiatan jual beli berlangsung aman. Akses keluar masuk hanya dapat dilakukan melalui pintu barat dan utara yang juga dilengkapi dengan bilik disinfektan. Tidak hanya itu, selama penutupan pasar, penyemprotan disinfektan dari PMI maupun pemadam kebakaran terus dilakukan. Sementara sistem pemberlakuan ganjil genap akan dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 ketika pasar kembali beroperasi. Masker pakai. Kalau ada kacamata pakai kacamata. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Kemudian kita akan menuju ke Tiara Harahap di Pasar Kebayoran Lama. Bagaimana suasana di sana sejak penutupan pasar kemarin? Tiara. Juga pemirsa, ini memang sejak diketahui sebanyak 14 orang yang dimana terdiri dari 13 pedagang dan juga 1 pengunjung positif COVID-19 di Pasar Kebayoran Lama. Ini memang hingga hari ini masih ditutup karena memang rencananya sejak ditutup mulai kemarin, ini penutupan sendiri akan berlangsung selama 3 hari. Artinya memang 2 hari lagi ini Pasar Kebayoran Lama ini akan kembali dibuka. Sejak pagi tadi berdasarkan pemantauan kami memang seluruh pedagang ataupun kios ini tertib ya, tidak ada yang mencoba untuk tetap memaksakan membuka kiosnya begitu karena memang sudah diatur dan juga diminta untuk tutup selama 3 hari. Kami pun tadi juga memantau pemirsa ada pemasangan dari tanda-tanda petunjuk begitu untuk social distancing, kemudian juga terdapat adanya penyiraman disinfektan untuk tetap menjaga meskipun Pasar Kebayoran Lama ini tidak lagi beroperasi. Nah, untuk membahas apa saja upaya untuk menekan tingginya COVID-19 di Pasar Kebayoran Lama ini sudah ada bersama kami manajer area 11 dari Perumda Pasar Jaya, sudah ada Ibu Nelsa di sini. Selamat siang Bu Nelsa. Ya, selamat siang. Baik Bu, ini kami kan sudah melihat ada tanda-tanda yang dipasang, kemudian juga tadi ada penyemprotan disinfektan. Upaya lain Bu untuk menekan tingginya penyebaran yang ada di pasar, khususnya di Pasar Kebayoran Lama ini seperti apa Bu Nelsa? Kami sudah melakukan penerapan ganjil genap sebenarnya di tanggal 15 Juni kemarin, namun kami masih melakukan penyempurnaan kembali dengan memberi nomor tempat usaha. Nanti akan kami tempel karena ada beberapa nomor tempat usaha yang memang sudah lepas nomornya. Jadi untuk lebih memantau kami mana-mana saja yang ganjil dan genap. Terus kami juga melakukan akses 1 pintu masuk ke pasar. Jadi kami ingin meyakinkan bahwa pedagang dan pengunjung yang datang ke pasar memang benar-benar melalui protokol kesehatan. Dalam arti mereka melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, masuk ke dalam disinfektan chamber, mereka melakukan pengecekan suhu, memakai masker atau tidak, baru mereka kalau sudah memakai masker boleh masuk ke dalam pasar. Kami juga kalau misalnya suhu di atas 38 derajat, itu kami tidak mengizinkan mereka untuk masuk dan memberikan masker kalau pengunjungnya tidak memakai masker. Nah, sebenarnya aturan-aturan ini sudah diberlakukan sejak kapan Bu? Terus untuk yang kemarin, pedagang-pedagang selama masih berjualan ini sebenarnya mereka termasuk patuh tidak sih terhadap aturan-aturan yang memang sudah diberlakukan ini? Ya, sebenarnya penerapan untuk protokol kesehatan kami sudah sejak awal PSBB itu sudah kami siapkan fasilitasnya. Namun kendala yang kami hadapi memang kurang disiplinnya dari pedagang. Jadi kami rajin menghimbau kepada pedagang untuk masa PSBB pertama itu kan, pertama dan kedua hanya tempat usaha, pangan, sembako dan obat-obatan yang kami izinkan untuk buka. Selain itu mereka tutup total. Nah, cuman melihat kondisi apalagi setelah bulan puasa itu ya, itulah tugas berat kami di bulan puasa itu karena banyak
dari mereka yang ngumpet-ngumpet buka. Jadi kami harus rajin turun dan kami juga dibantu oleh Satpol PP pada saat itu untuk penertiban pedagangnya seperti itu. Kalau tadi kami sudah melihat Bu ada penyemprotan disinfektan di sekitar ini memang 3 hari selama pasar tidak beroperasional ini memang dilakukan penyemprotan disinfektan atau seperti apa? Ya, untuk selama 3 hari kami melakukan penutupan pasar, kami bekerja sama dengan Damkar dan PMI. Untuk secara 3 hari berturut-turut itu kami melakukan penyemprotan menyeluruh ke seluruh gedung pasar, baik di luar maupun dalam pasar. Jadi sampai ke ini rolling door itu semua disemprot, dinding-dinding sampai naik ke lantai 2 juga semua disemprot, ruangan kantor juga disemprot semua. Bu Nelsa, kita ketahui ini untuk yang kemarin ditemui ada 14 orang positif, ini kan memang baru 59 pedagang saja begitu yang dilakukan tes swab PCR. Untuk sisanya Bu, ini apakah ada kemungkinan untuk dites juga atau seperti apa Bu? Kalau untuk 59 pedagang itu memang masih banyak pada saat itu kan tanggal 11 Juni 2020, masih banyak pedagang yang tidak melakukan aktivitas berjualannya. Kami juga sudah menghimbau pedagang untuk melakukan PCR test, namun sampai kami melakukan penjemputan ke bawah sebenarnya. Kami melakukan penjemputan ke bawah untuk para pedagang naik ke atas, memeriksakan swab. Namun waktu itu kan hanya jam 9 sampai jam 12 siang, jadi memang pedagang sedang ada aktivitas di tempat usahanya ya, dengan alasan tidak ada anak buah, mereka berjualan seperti itu. Namun kami tetap panggil secara rutin tuh petugas kami turun ke bawah, namun sampai jam 12 siang itu baru 59 memang yang masuk ke atas. Bu Nelsa, ini kan diketahui 14 orang ini 13 diantaranya adalah pedagang. Sudah ada informasi belum sih Bu untuk ke-13 pedagang ini memang untuk kontak tracing-nya sendiri, ini mereka terjangkit pada saat di tempat tinggalnya kah atau memang benar-benar pada saat bekerja di pasar Kebayoran Lama ini Bu? Kalau untuk terjangkitnya di pasar atau di wilayah perumahan saya tidak bisa memastikan ya. Karena kami kan sempat masa PSBB itu pemberlakuan penutupan tempat usaha kan di luar pangan sembako dan obat-obatan juga. Jadi kami tidak bisa memastikan terkenanya di rumah atau di pasar. Yang pasti kami mencoba ya menyempurnakan protap kami. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nelsa atas waktu dan juga penjelasannya. Itu tadi pemirsa wawancara kami dengan manajer area 11 dari Perumda Pasar Jaya. Dan sementara demikian kami kembalikan ke Yaumi di studio. Harahap dari Pasar Kebayoran Lama dan sebelumnya ada Gina Vita dari Pasar Induk Ramat Jati. Selamat siang.